warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan media yang saya gunakan dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan tema Peradaban Bangsa Arab Mekah sebelum Islam datang. Penjelasannya sebagai berikut. Media yang saya gunakan pada kali ini yaitu papan tulis 3 dimensi. Nah, untuk penjelasannya, mari kita dengarkan materi berikut ini. Yang akan kita bahas yaitu ada 6, yaitu kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam, kondisi sosial bangsa Arab, ekonomi bangsa Arab, kondisi politik bangsa Arab, kebiasaan bangsa Arab terhadap wanita, dan terakhir peristiwa yang terjadi pada bangsa Arab sebelum Islam datang. Setiap kelompok dapat memilih salah satu dari 6 materi ini, dan mereka harus memahami dari setiap materi yang telah mereka ambil. Yang pertama yang akan kita bahas, misal mereka memilih tema perilaku bangsa Arab terhadap kaum wanita sebelum Islam datang. Di sini penjelasannya, perilaku bangsa Arab terhadap kaum wanita sebelum masuknya Islam terbagi menjadi 3, dan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Mereka melakukan perbuatan tersebut karena takut malu dan miskin. Bukti bahwa anak perempuan dikubur hidup-hidup yaitu pada surat At-Takwir ayat 9 sampai ayat 8-9. Yang kedua yaitu wanita tidak mendapatkan jatah waris sama sekali. Ini efek dari mendapatkan bayi perempuan hingga harus menanggung malu dan hina. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim ayat 27. Dan yang terakhir yaitu memiliki istri tidak dibatasi. Di masa jahiliyah memiliki istri tidak dilarang, bahkan janda dari orang tuanya sendiri dapat dinikahi. Dan tema yang selanjutnya yang bisa mereka pilih yaitu kondisi sosial bangsa Arab sebelum Islam datang. Di sini materinya, pada masa itu orang-orang dianggap jahiliyah karena tidak memiliki kitab suci, ideologi, agama yang jelas, serta tokoh besar yang mendampingi mereka, hingga membuat mereka kurang bagus, perilaku mereka kurang bagus atau menimbulkan musyrikin, merendahkan anak-anak perempuan sampai menguburnya hidup-hidup, bahkan perbudakan secara tidak manusiawi dan suka melakukan peperangan. Selain itu, kondisi sosial bangsa Arab sebelum Islam yaitu menjadikan syair sebagai kesenian dan sebagai penjelasan atau penjelmaan adat istiadat bangsa Arab, watak, dan kondisi sosial. Materi yang selanjutnya yaitu peristiwa yang terjadi pada bangsa Arab sebelum Islam datang. Salah satunya yaitu kisah pasukan gajah yang sudah tercantum di surat Al-Fil. Keterangannya, ketika Abraha al-Abasyah, gubernur Yaman, melihat bangsa Arab berbondong-bondong ke Makkah untuk menunaikan haji, maka dia membangun gereja besar di sana. Akan tetapi Bani Kinanah melumuri temboknya dengan kotoran. Tatkala Abraham mengetahuinya, ia marah dan segera berangkat menuju Ka'bah dengan membawa pasukan 60 pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Abraham memilih gajah yang paling besar, sementara pada pasukannya terdapat 9 gajah. Di saat pasukannya bersiap-siap memasuki kota Mekah, namun gajah-gajah tersebut diam dan tidak mau berdiri. Dan ketika mereka mengarahkan ke arah gajah-gajah tersebut ke arah lain, gajah-gajah tersebut berdiri dan bergegas melangkah. Dan seperti itu terus hingga Allah mengutus kepada mereka burung ababil yang berbondong-bondong untuk melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang berkorbar dan membuat mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, seperti mereka berhamburan keluar dan berguguran di jalan. Sedangkan Abraha sendiri terserang penyakit yang membuat ujung-ujung jemarinya merontok, hingga akhirnya pun ia mengunjungi ajalnya. Dan yang selanjutnya yaitu kepercayaan bangsa Arab Islam datang sebelum Islam datang. Materinya yaitu yang dapat mereka pelajari
Sebelum datangnya Islam, mayoritas bangsa Arab masih mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihissalam, yaitu menyembah Allah dan mentauhidkannya. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka lupa ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ismail. Hingga muncullah Amr bin Luhai, seorang pemimpin Bani Khuza'ah. Dia membawa hubal atau berhala dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Setelah itu ia mengajak penduduk Mekah untuk menjadikan sekutu bagi Allah. Dan mulai saat itu orang-orang Arab mulai menyembah berhala. Berikut agama bangsa Arab sebelum Islam datang. Di antaranya agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi, dan agama Sabi'ah. Adapun beberapa agama keyakinan yang disebut dengan agama Ardi, yaitu diantaranya 1. Pengkultusan terhadap nenek moyang, 2. Fetisisme, 3. Totemisme, dan yang keempat animisme, terakhir kepercayaan lainnya. Selanjutnya materi yang dapat mereka ambil yaitu kondisi politik bangsa Arab sebelum Islam datang. Materinya yaitu ahli sejarah membagi Jazirah Arab menjadi dua, yaitu Arab Baidah dan Arab Baqiyah. Arab Baidah yaitu orang-orang Arab yang telah lenyap jejaknya dan tidak diketahui lagi kecuali karena disebut dalam kitab-kitab suci seperti kaum Ad dan kaum Samud. Yang kedua yaitu Arab Baqiyah atau Arab Lestari, yaitu orang-orang Arab yang masih terdapat jejaknya. Sistem pemerintahan pada masa sebelum Islam yaitu menggunakan kerajaan. Beberapa kerajaan diantaranya yaitu Kerajaan Makiam, terletak di sebelah selatan Arabia, yaitu di Yaman. Yang kedua yaitu Kerajaan Sabak. Kerajaan Sabak menggantikan Kerajaan Makiam pada tahun 950 Masehi. Selanjutnya yaitu Kerajaan Himyar, berdiri ketika Kerajaan Sabak mulai lemah. Selanjutnya yaitu Kerajaan Hira, dimulai dari abad 111 Masehi sampai berdirinya Islam. Dan yang terakhir, Kerajaan Ghassan, menganut agama Masehi dari bangsa Romawi. Dan terakhir yaitu Hijaz, negara yang tidak pernah dijajah dengan negara asing. Dan yang terakhir ekonomi bangsa Arab sebelum Islam datang. Mereka menggunakan 3 sistem, yaitu dengan perdagangan, industri, dan juga pertanian. Yang pertama yaitu perdagangan. Mayoritas perdagangan bangsa Arab beraktivitas di perkotaan, dan mereka memiliki pasar musiman untuk perdagangan berbagai jenis barang kebutuhan mereka. Ciri khas perdagangan bangsa Quraisy di samping letak geografisnya yang berhubungan antara daerah-daerah penting dalam perekonomian, yaitu Syam atau di Yordania, Palestina, dan Libya, Yaman, Habasyah atau Ethiopia. Selanjutnya yaitu pertanian. Terdapat aktivitas pertanian di sebagian daerah yang subur di Jazirah Arabia, seperti Yaman, Taif, daerah utara, dan sebagian lahan pertanian di Hijaz dan pertengahan Jazirah. Pertanian adalah aktivitas yang umum bagi penduduknya disebabkan kesuburan tanahnya dan banyaknya air. Tetapi sarana mereka dalam melakukan aktivitas pertanian masih konvensional dan sederhana. Yang terakhir yaitu dalam bidang industri. Kegiatan industri merupakan kegiatan ekonomi paling lemah di negara Arab dan paling sedikit peranannya. Mayoritas kegiatan industri adalah sebagai profesi sederhana yang pada umumnya dilakukan oleh para budak dan orang-orang Yahudi. Kegiatan industri yang menonjol adalah sebagai tukang besi, tukang kayu, pertenunan, pembuatan senjata, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran menggunakan papan petulis 3 dimensi dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.